Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang trigger dan fungsion. Perkenalkan, saya Ori Darmawan. Saya Yuda Alamin. Saya Yodi Yahya. Dan kedua teman kami yaitu Muhammad Furqan Febriansa dan Ali Saputra sedang sakit. Jadi kami bertiga yang mewakilkan. Ya, langsung saja materinya. Trigger adalah hak blok PL atau SQL atau prosedur yang berhubungan dengan table, view, skema atau database yang dijalankan secara implicit pada saat terjadinya sebuah event. Trigger merupakan prosedur yang dijalankan secara otomatis saat user melakukan modifikasi data pada table. Modifikasi data yang dilakukan pada table yaitu berupa perintah insert, update, dan delete. Update dan delete yang bisa digabungkan jadi satu trigger yang dinamakan multiple trigger. Tipe dari trigger adalah application trigger, adalah diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem, misal logon atau shutdown. Next. Trigger perlu dibuat pada saat 1. Membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event. 2. Memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server, duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Sintaks penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. 1. Trigger timing. A. Untuk table, before, after. Untuk view, instead of. Trigger event, insert, update, dan delete. Atau nama table, yaitu nama table atau view yang berhubungan dengan trigger. Tipe trigger, baris untuk pernyataan. 5. Clause when, untuk kondisi pembatasan. 6. Trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada table. After, trigger dijalankan setelah DML event pada table. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Statement, trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement, trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Route trigger dijalankan pada setiap harus yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Route trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak pengaruh pada satu baris pun. Trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event, yaitu mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Fungsion atau storage prosedur. Prosedur adalah program yang disimpan dalam database seperti halnya data. Hal ini sebenarnya cukup tidak umum karena tidak mengharapkan yang disimpan dalam database adalah data, bukannya program. Adanya dukungan storage prosedur akan membuat program Anda lebih ringkas dan mudah untuk dikembangkan. Storage prosedur akan membantu Anda dalam membuat laporan seperti sifatnya analisis data, yang biasanya memerlukan banyak sekali data, tabel-tabel pembantu. Storage prosedur mengefisiensikan proses sehingga semua daya hanya akan dipusatkan di komputer server saja. Sintaks SQL dalam storage prosedur. Contohnya create procedure name underscore storage underscore procedure, add parameter 1 tipe underscore data, add parameter 2 tipe data, AS isi prosedurnya. Penjelasan. 1. Nama storage prosedur tidak boleh sama dengan nama fungsi internal. Misalnya created procedure sum, tidak boleh ada spasi, tapi bisa menggunakan karakter. Kita ke next selanjutnya. 5. Untuk memasukkan nilai ke sebuah parameter, gunakan set atau select. Contoh, set underscore nama sama dengan Itanium, set add web sama dengan klik kanan, select add nama sama dengan Itanium. 7. Untuk mengambil data dalam jumlah banyak, misal seperti array atau string list, gunakan temporary table yang lebih lengkap. Tunggu
posting berikutnya. Contoh pembuatan storage procedure. Kita akan membuat sebuah storage procedure yang berfungsi untuk membuatkan select yang rumit, misal untuk laporan stok barang. Contoh store procedure. Dalam contoh ini ada 3 tabel yang digunakan. 1. Barang, ID barang, nama barang atau ID satuan. 2. Satuan, ID satuan, satuan. 3. Stok barang, tanggal, ID barang, S awal masuk keluar, dan S akhir. Laporan yang diminta adalah untuk menampilkan stok sesuai dengan periode tertentu. Bisa per hari, bisa juga per minggu, tergantung inputan start date dan end date. Ya, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.